Let's go. This is your radio, your station. Seputar demam biasa atau DBD, dan sebenarnya seberapa penting kita harus tahu seputar penyakit yang pagi hari ini dibahas, dokter. Oke. Jadi saya mulai ya. Jadi kenapa kita mengangkat tema demam berdarah ini? Karena memang angkanya sekarang itu semakin meningkat untuk kasus terjadinya demam berdarah pada anak. Dan kalau dulu mungkin masih ada musim ya. Jadi kalau di musim penghujan mau musim kemarau, biasanya angka kejadiannya tinggi setelah musim penghujan. Tapi dari pengalaman saya setahun ini di RSUD Bangil tidak melihat musim, karena musimnya juga tidak tentu. Hujan kapan, musim panasnya kapan, jadi tidak bisa diprediksi. Jadi angka kejadian demam berdarahnya tuh tiap harinya, tiap bulannya selalu ada. Nah, jadi para orang tua juga harus tahu, karena demam berdarah ini bukan demam yang biasa kalau tidak ditangani dengan tepat. Mungkin anaknya para orang tua ini keluhannya hanya demam, tapi kapan kita membedakan bahwa ini akan demam yang disebabkan oleh penyebab yang lain, bisa bakteri, virus, ataupun yang lainnya, atau memang ini spesifik ke demam berdarah. Jadi yang perlu diketahui adalah jika anak dengan keluhan demam, kita harus sudah aware demamnya itu mulai kapan. Harus tahu demamnya itu mulai pagi, siang, atau malam, karena penghitungan berapa hari demam itu sangat berpengaruh di fase demam berdarah. Nah, demam berdarah ini umumnya demamnya langsungnya tinggi, akan tinggi terus-menerus 1-2 hari, tidak akan mendekati nilai normal, yaitu kurang dari 37,5, akan tinggi sekali, 38, 39, bisa sampai 40 di 1-2 hari. Setelah itu akan turun. Nah, pada saat turun ini, atau yang biasa dikenal sama para orang tua adalah fase pelana kuda ya. Pada saat turun ini bukan anaknya dalam kondisi baik-baik aja, malah harus lebih diobservasi apakah anaknya dalam kondisi anyep atau penurunan kesadaran atau ada kondisi lainnya yang harus segera diperiksakan. Jadi kalau demamnya bertahan 1-2 hari, sudah diberi obat antipiretik atau anti penurun panas untuk penolong. Awal kan tidak mungkin langsung ke rumah sakit ya, pasti dibantu dulu dengan obat penurun panas. Jika tidak bisa turun, sudah diberikan rutin 4-6 jam sekali, tapi turunnya cuma 15 menit, kemudian demam lagi, itu wajib dicurigai demam berdarah. Dan disertai dengan gejala lain seperti badannya tuh terasa capek semua, linu semua, terus nyeri di daerah mata, di otot-otot, tanpa penyebab lainnya. Jadi kan kalau demam, kecuali sebelumnya ada batuk pilek, diare, jadi mungkin demamnya karena itu. Tapi kalau hanya demam dengan nyeri-nyeri tulang, terus kemudian ada nyeri di sekitar mata, patut untuk dicurigai demam berdarah. Jadi kalau sudah bertahan demam 2 hari, hari ketiganya wajib untuk periksa ke dokter atau minimal periksa ke laboratorium untuk tahu darah lengkapnya. Jika nanti sudah diperiksa, jadi gejalanya kalau kita memang curiga ke demam berdarah adalah itu, demamnya harus tinggi dan tidak disertai penyerta lainnya yang bisa menyebabkan sumber infeksi. Itu setelah itu wajib untuk diperiksakan darah cukup darah lengkap aja, nanti ditunjukkan ke tenaga kesehatan, bisa ke puskesmas ataupun ke vaskes pertama untuk dilihat apakah ada kemungkinan demam berdarah. Dan selama demam ini dari hasil laboratoriumnya bisa dilihat apa yang sangat signifikan, biasanya orang bilang adalah trombositnya rendah, yaitu kurang dari 100.000, itu patut dicurigai untuk demam berdarah. Kemudian ada juga sel darah putihnya juga rendah, jadi kalau sel darah putih rendah, trombosit rendah, patut dicurigai demam berdarah. Selanjutnya jika sudah periksa, maka nanti akan dinilai oleh tenaga kesehatan nih, dari klinisnya pasien, kemudian dari hasil laboratorium, apakah bisa rawat jalan ataupun rawat inap. Jadi tidak semua pasien demam berdarah itu harus untuk dirawat inapkan. Jadi kalau rawat jalan, apa aja kriterianya? Dia intake minumnya harus bagus, dan selama minumnya bagus, apakah juga output dari urinnya atau pipisnya bisa bagus, bisa 4 jam sekali, 6 jam sekali dia pipis, jadi itu bagus dan tidak ada tanda warning sign. Nah, ini tanda warning sign ini yang harus sangat diwaspadai atau diperhatikan oleh para orang tua. Yang pertama, adanya nyeri perut yang hebat, kemudian muntah hebat, ada mimisan, gusi berdarah, perdarahan dari
juga gusi, ataupun ada perubahan kesadaran, dia gelisah, lebih banyak tidur, lebih banyak suka di kasur, nggak suka lihat TV, nggak suka aktivitas. Nah itu tanda-tanda bahaya yang harus atau yang namanya dengan warning sign, ataupun perutnya semakin besar, itu yang segera memang harus dirawat inapkan. Jadi saat tahu anak demam, memang peran orang tua di sini adalah observasi apa yang terjadi, karena kan nggak mungkin anak bisa cerita semuanya. Jadi nanti orang tua yang akan menyampaikan ke tenaga kesehatan. Jadi kalau memang tidak ada tanda-tanda warning sign tersebut, pasien bisa rawat jalan, tapi ya tetap harus setiap hari dicekkan darah lengkapnya untuk melihat apakah trombositnya turun ataukah ada kelainan darah lain yang membutuhkan pengawasan di rumah sakit, kayak gitu sih. Oke. Kayaknya ini sudah menjadi rangkuman ya. Dari awal sampai akhirnya nih kayaknya sudah dibahas sama beliaunya. Tapi kalau katanya orang-orang, ini masyarakat bilangnya kalau nyamuknya ini munculnya di jam-jam tertentu. Apakah itu benar, dokter? Sebenarnya sih karena kenapa munculnya di jam-jam tertentu, karena mungkin dari tergantung sebenarnya. Kalau jam-jam tertentu enggak, yang penting itu biasanya dari setelah hujannya reda kayak gitu loh. Jadi apakah kan setelah hujan reda itu banyak daerah yang tergenang air. Nah di situ banyak bisa muncul dari nyamuknya. Kalau jam tertentu sih nggak ada jam siklus dari nyamuk Aedes aegypti-nya sih. Jadi bisa kapan aja tergigit dari nyamuknya ini. Oke, dan untuk masa inkubasinya tadi 4-7 hari ya, dokter ya. Jadi kalau sudah panasnya tidak turun selama sehari, ya seperti saya bilang sehari atau sehari setengah 2 hari dia tidak turun, harus segera diperiksakan. Dan memang harus ada beberapa program pencegahan ya, biar nggak terjadi demam berdarah di anak. Ya waktunya kalau bukan ini kan bukan penyakit menular, tapi kalau biasanya satu rumah ada yang terserang penyakit demam berdarah, kemungkinan dari anggota keluarga lainnya juga pasti akan terserang demam berdarah. Jadi yang terkenal adalah 3M ya, menguras, kemudian mengubur dan mendaur ulang dari bahan-bahan yang bekas pakai. Jadi karena memang proses tumbuhnya jari nyamuk ini itu di genangan air. Jadi genangan air di mana tidak ada air yang mengalir, jadi kayak di bak gitu ya. Nah kalau ada banyak bak di rumah ini harus dipastikan, atau kolam lah, itu harus dipastikan kebersihannya sering dibersihkan. Jadi memang harus sering dibersihkan biar tidak ada bibit-bibit nyamuk yang tumbuh, kemudian dikuras, dan kalau memang ada sampah dikubur atau didaur ulang. Jadi itu tempat tumbuhnya nyamuk-nyamuknya itu. Jadi pasti ada tempat untuk base camp dari nyamuknya sendiri. Demam berdarah ini ada 3 fase memang. Fase demam, fase kritis, dan fase penyembuhan. Nah fase demam ini adalah kurang lebih bisa 1-4 hari. Itu panasnya pas tinggi-tingginya, makanya dikatakan dengan fase demam. Yang kemudian ada fase kritis adalah 4-7 hari ke-4 sampai hari ke-7. Nah di sini tuh mungkin orang tua malah santai. Oh anak saya sudah sembuh, udah dingin, udah tidak panas lagi. Memang demam akan hilang sama sekali di hari ke-4 sampai hari ke-7. Tapi di sini adalah yang dinamakan dengan fase kritis atau fase bahayanya. Karena di situ sudah terjadi respon tubuhnya sudah tidak baik, harusnya diobservasi. Di situ pasiennya dalam kondisi shock. Shock itu kondisi gawat. Jadi akralnya anyep, terus kemudian tidak ada dipegang itu dingin sekali, kayak dia nggak bisa gerak sama sekali ataupun lemas. Terus di fase kritis ini juga bisa muncul tanda bahayanya adalah kalau tidak ditangani secara tepat atau tidak mengenali fase kritis, bisa paling jelek memang sampai kematian. Walaupun memang angka terjadinya kematian ini 9-10%, tapi kalau dari fase demam tidak diawasi sampai dengan fase kritis akan meningkatkan prosentasenya. Nah, memang demam berdarah ini virusnya bisa nyebar kemana-mana. Kalau sudah di dalam tubuh, bisa ke otak, bisa bikin kejang, nanti bisa ke hepar atau hati, itu bikin hatinya bengkak juga. Nah, tanda bahayanya adalah perdarahan yang masif. Jadi karena virus ini menyerang ke pembuluh darahnya, jadi akan membuat darahnya itu bisa jadi semakin kental. Jadi akan semakin banyak perdarahan yang keluar dari dalam tubuh. Bisa kayak mimisan yang terus-terusan, gusi berdarah, BAB hitam, ataupun muntah darah. Jadi itu fase terjeleknya dari demam berdarah jika tidak diawasi dari awal. Dan itu bisa tampak jika memang pasien sudah datang kondisi demam, trombositnya turun, kemudian ada hematokrit atau kekentalan darahnya itu meningkat. Nah itu memang harus di rumah sakit dan diawasi biar tidak jatuh dalam kondisi yang lebih berat kayak gitu.